Tolakanmu adalah semangatku. Semakin kamu menolak, semakin aku membuktikannya. Suatu hari nanti kita akan bertemu. Kamu akan melihat, saya akan turun dari Pajero baruku. Ada 10 orang, 9 orang buta, 1 orang bijak. Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Saya naik supaya saya bisa melihat barisan yang paling belakang. Berjuang langsung semua. Apa kabar? Saya baru melihat semangat-semangat prokes. Untuk Luxury perlu teriakan yang lebih keras. Untuk Luxury perlu loncatan yang lebih tinggi. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak masalah di PTBS itu, Kang Dhani prestasinya lebih banyak daripada saya. Yang penting teriakan saya lebih kencang daripada Kang Dhani. Yang baru bertemu saya, angkat tangan, katakan saya. Yang sudah bisa melihat saya, katakan saya. Alhamdulillah, saya masih belum goib, ya. Bapak Ibu, saya perkenalkan, nama saya Ruhan Yudhistira. Saya biasa dipanggil Ruhan, tetapi teman di Eko Racing lebih mengenal saya dengan panggilan Sahrukan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang tadi, untuk sukses seperti Kang Dhani, seperti Pak Najo, seperti Kang Iksan, seperti Kang Dodi, tidak butuh Anda pintar, tidak butuh Anda punya modal banyak. Yang Anda butuhkan adalah semangat Anda yang luar biasa. Anda semangat, Anda fokus dengan impian Anda yakin dengan tujuan Anda. Selesai, tidak perlu pintar. Kalau harus pintar, Pak Nario tidak akan sukses. Untuk sukses tidak perlu harus berwibawa gagah perkasa, tidak harus Kang Dhani unyil, iya kan? Tapi prestasinya Pak Raden, ya. Jadi teruslah semangat bergerak supaya Anda menjadi sultan seperti Aldebaran. Bapak sekalian, yang ingin sukses seperti Kang Dhani dan kawan-kawan, angkat tangan, katakan saya. Selama Anda melemah, baru saja 1 menit, semangat Anda melemah. Tunjukkan bahwa Anda ada pejuang Luxury seperti Kang Dhani. Jika Anda ingin prestasi lebih besar, Anda harus bergerak lebih cepat daripada orang lain. Anda harus berteriak lebih lantang dari orang lain. Anda harus lebih loncat lebih tinggi daripada orang lain. Maka prestasi Anda akan lebih besar dari orang lain. Yang mau sukses seperti Pak Nario, Kang Dhani, Kang Dodi, Kang Desa, angkat tangan, katakan saya. Saya melihat Luxury di mata kalian luar biasa. Oke, saya akan bagikan sedikit tips bagaimana sukses seperti Kang Dhani. Saya bukan orang pintar, tetapi saya tahu 3 hal yang paling mudah, dan itu yang saya lakukan. Kemudian 3 hal mudah inilah yang saya bagikan kepada mitra-mitra saya. Itu sebabnya dalam waktu 2 tahun ada 128 orang mitra saya yang dapat mobil. Ada 3 rumus sukses yang sangat-sangat mudah, dan itu tidak perlu Anda sarjana, tidak perlu Anda punya modal besar, tidak perlu Anda pintar, tidak perlu Anda ganteng, tidak perlu Anda cantik, hitam kayak saya juga bisa. Ada berapa rumus kian? Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Rumusnya sangat sederhana. A, B,
ABC. Rumusnya apa? ABC. Teriakan motor barusan. Rumusnya apa? ABC. Teriakan Pajero belum luxury. Rumusnya apa? ABC. Rumusnya apa? ABC. Luar biasa. Lakukan 3 hari ini sepanjang hidup Anda, maka saya jamin demi Allah Anda pasti luxury. Yang pertama adalah action. Apa? Action. Apa? Apa? Action. Bertindak. Tidak harus menunggu Anda pandai. Bisanya eco racing. Pak Narjo bisa ngomongnya, mau ikut eco racing. Caranya bagaimana? Eco racing. Tidak harus pinter. Yang penting action. Yang penting apa? Yang penting apa? Hari ini Anda belajar banyak dari founder-founder kita, dari leader-leader kita. Bagaimana cara prospek, pengetahuan produk, profil company. Mungkin tidak semuanya Anda serap, mungkin tidak semuanya Anda terima. Tapi hari ini Anda pasti punya tambahan ilmu baru. Betul nggak tidak? Apa yang Anda dapat itu yang Anda lakukan. Action. Tidak perlu Anda pinter, tidak perlu Anda hafal semua. Yang harus Anda lakukan adalah action. Yang Anda lakukan apa? Action. Action yang brutal. Ngisi bensin, ngantri, ketemu orang di pom bensin, langsung deketin. Ngisi bensin Pak? Pasti ngisi bensin, masa beli gas, ya kan? Pasti ngisi bensin. Oh iya, Bapak sama keluarga. Oh iya. Di situ juga Anda tidak perlu prospek. Anda tukeran nomor WA, nomor WhatsApp. Yang ibu-ibu ngantar anaknya ke madrasah ngaji sore, anaknya cemplungin ke madrasah, ibu-ibu ngumpul dengan ibu-ibu lagi. Bu, umroh yuk. Udah daftar? Belum? Ayo saya bantu daftar. Uangnya nggak ada, ayo saya bantu. Ini gratis. Caranya bagaimana? Nanti bubar ngaji saya ke rumah ibu. Yang penting action. Yang penting apa? Action. Yang penting apa? Action. Yang penting action. Jangan sampai Anda minder. Aduh, kata Pak Umar tadi ketemu siapapun action, prospek. Kayaknya ini orang gedean nih. Kalau lihat di kanan, lihat rambutnya, lihat bajunya, kayaknya sarjana nih. Deg-degan, gak berani prospek, gak berani bertindak. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Down duluan, tidak percaya diri, minder sering. Percaya sama saya, minder tidak akan pernah membuat Anda naik derajat. Pak, Bu, sudah berapa lama jadi member Eco Racing? Lebih dari 1 bulan, angkat tangan, katakan saya. Sering training juga, tapi belum hafal semua. Jika saya tanya, yang belum tahu perhitungan rumus bonus unlimited flash out, angkat tangan. Yang nggak tahu, yang nggak tahu angkat tangan. Yang nggak angkat tangan baru sudah tahu. Saya tanya bener rumusnya. Angkat tangan. Katakan saya belum tahu. Katakan saya belum tahu. Dorong lagi. Jenjang karir di PT PES itu banyak sekali. New leader, star leader, sampai ke atas, paling atas. Yang belum hafal semua, angkat tangan. Saya belum tahu. Saya belum tahu. Artinya Anda sama seperti saya. Sampai hari ini saya tidak hafal posisi itu. Sampai hari ini saya tidak bisa menghitung rumus bonus unlimited flash out. Saya saja, Anda saja yang setiap hari training tidak tahu, apalagi orang yang menurut Anda sarjana tadi, yang menurut Anda orang gedean, dia buta sama sekali tentang bisnis ini. Jadi yang harus Anda lakukan adalah tabrak saja.
Siap? Nih, saya kasih cerita analogi ini. Ada 10 orang berkumpul. Ada 10 orang berkumpul mau camping di tengah hutan. Yang 9 orang bukan Anda, yang 1 orang Anda. Udah kalian bayang? Anda berkumpul, Anda 1 orang dan dengan 9 orang. Yang 9 orangnya buta, lolong semua. Yang 1 orang Anda tidak sempurna, matanya cuma 1, pecah. Tetapi dalam kondisi begitu, siapa yang harus memimpin tim? Siapa? Si pecah, betul tidak? Betul. Jadi ketika Anda berhadapan dengan orang yang menurut Anda dia perlente, menurut Anda dia orang kaya, sarjana, orang gedean, omong kosong, dia buta, Anda yang lebih tahu. Jadi ada action saja. Siap? Siap? Silakan berdiri. Handphonenya disimpan. Kemudian ikuti gerakan saya. Ikuti gerakan saya. Dan Anda harus benar-benar menghayati. Tirukan saya. Tirukan gerakan saya. Oke, tangannya jangan pegang benda apapun. Siap? Yang belakang bisa lihat saya? Oke. Kursi satu lagi udah gak jatuh? Ya. Punten ini pada petakilan ya. Ya. Belum pernah kalian begini ya? Belum pernah ya? Ya inilah bocah tua nakal ya. Siap? Yang sudah bisa lihat saya angkat tangan, katakan saya. Fokus ya. Ingat, Anda adalah seorang leader. Anda akan berhadapan dengan orang-orang di sekitar Anda, tetangga, saudara, kawan sekolah, dimanapun akan ketemu orang, dan mereka adalah aset calon mitra Anda. Boleh jadi mereka orang kaya, orang berpendidikan, orang intelek, peduli amat, bodoh amat. Anda lah yang harus memimpin. Anda harus eksekusi karena Anda lah pemimpinnya. Meskipun Anda bijak, meskipun Anda tidak tahu semua tentang BPPS, mereka lebih buta daripada Anda. Setuju? Setuju? Yang punya tangan angkat ke atas dua-duanya. Ke depan. Ada 10 orang. 9 orang buta. 1 orang bijak. Siapa pemimpinnya? Saya. Ada 10 orang. 9 orang buta. 1 orang bijak. Siapa pemimpinnya? Saya. Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Ada 10 orang. 9 orang buta. 1 orang bijak. Teriakan, siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Ada 10 orang. 9 orang buta. 1 orang bijak. Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Ada 10 orang. 9 orang buta. 1 orang bijak. Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Tepuk tangan, silakan duduk. Bergerak saja bapak sekalian, action. Tidak harus nunggu Anda pinter, tidak harus Anda tahu semuanya. Anda tahu sedikit, action saja. Karena mereka calon prospek itu lebih buta daripada kita semua. Setuju? Masuk akal? Kalau saya bilang masuk akal, semua tekannya ke depan. Masuk akal? Kalau saya bilang masuk Pak Eko, semua jeda. Oke? Masuk akal?
Mudah-mudahan Anda tidak ngantuk. A yang pertama adalah Pak, saya sudah bergerak, Pak. Saya sudah nekat ketemu orang, pokoknya ada 10 orang, 9 orang ditakjubkan itu. Anda bergerak saja, ada prospek. Ternyata Pak, tetap wae nolak. Tetap aja nolak. Tanya sama teman. Prospek sama teman. Nolak. Kita sudah tahu teman satu lagi. Tiap hari sembunyi-sembunyi dikejar-kejar debt collector. Kita peduli sama dia, kita bantu sama dia supaya dia tidak dikejar-kejar debt collector. Kita datangi dia, kita jelaskan, yuk berhenti kredit, saya cari tahu jalannya cash. Apa dia bilang? Ngimpi, bosan bisnis jendol-jendol begituan, terus menolak. Apa yang saya lakukan saat itu? Satu orang menolak, keyakinan Anda luntur. 2 orang menolak, keyakinan Anda luntur. 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 50 orang. Maka lama-lama semangat Anda, keyakinan Anda drop, dan kemudian Anda mengatakan, plan saya mah eureun hese. Semangat. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda ditolak? Jangan nunggu ditolak 100 orang, baru ditolak 1 orang. Jangan berikan kesempatan mental Anda dong. Ketika ditolak 1 orang, Anda harus berusaha instan on lagi. Ada wiridnya, ada jampe-jampenya, supaya ketika Anda ditolak, Anda tidak ditolak. Supaya ditolak, Anda semakin semangat. Ada wiridnya, ada jampe-jampenya. Itu yang dibaca Pak Naryo, Kang Dani, Kang Ustaz, ya, Kang Dodi. Ketika Pak ini yang dibaca, akhirnya sukses. Yang mau jampenya, angkat tangan, katakan saya. Katakan saya. Jawabannya baru jawaban mokes. Semangatnya semangat mokes. Yang mau jampe-jampenya, katakan saya. Yang mau katakan saya. Oke, siap, duduk manis. Saya naik lagi supaya saya bisa lihat yang belakang. Saya begini supaya kalian gak tidur yang paling belakang, ya. Oke. Kalau Anda ditolak, ulah kuku lupus ke bawah ke rumah. Mitra saya perempuan, suaminya curhat ke saya gara-gara bisnis ekoresin, banget pemajikan orang jadi rusak. Pulang ke rumah, Bu, coba luar biasa. Ketika ditanya sama suaminya, Mama, kita kan bisnis penuh harapan, kenapa pulang-pulang jadi begini? Pak, apal tuh? Nah, si Neni, nah, duduk si sidang si peseketak si pentol, wah, ngesiruk ngasang salah himpu. Diajakan bisnis, ngaledeng sama mah. Kenal bisnis teh terjelas, goeng. Angges mah, angges lah, angges lah. Orang makan lah, Pak, kenapsu. Gara-gara ditolak makan kenapsu, isukna makanmu. Bukan sukses yang diterima kalau begitu, penyakitan itu. Mau tidur, tepuk tangan luar biasa. Mau tidur, istrinya suaminya udah lilir 2 kali. Mama, can tidur wae. Esek beureum Bapak. Kunaon kapikiran si Neni eta si bantol si pesek si luar biasa. Kadang-kadang kita salah fokus. Kenapa fokus kita pada mereka yang menolak? Harusnya fokus Anda adalah pada orang-orang yang sedang Anda perjuangkan kebahagiaannya. Maka kalau ditolak orang, langsung pamit sambil senyum, jabat tangannya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
tutup pintu, baru baca jampenya sambil jalan. Mau tahu jampenya? Ikuti kata-kata saya. Jampe-jampenya. Ketika ditolak orang dia, ketika ditolak orang, inilah jampe saya. Bodoh amat. Nah, kurang kenceng. Tutup pintu, baca. Bodoh amat. Tolakanmu adalah semangatku. Semakin kamu menolak, semakin aku membuktikannya. Suatu hari nanti kita akan bertemu. Kamu akan melihat, saya akan turun dari Pajero baruku. Itu baru sampai Pajero jampenya. Mau sampai Lusuri? Nah, saya terusin. Dan saya mendengar kamu berkata, Anda hebat. Suatu hari nanti kamu menghadiri syukuran rumah baruku. Dan lagi-lagi saya mendengar kamu berkata, Masya Allah, Anda luar biasa hebat. Izinkan saya jadi mitramu. Itu wiridnya. Jadi kalau besok ditolak, jangan kebawa ke rumah, nggak mau makan, nggak bisa tidur, rugi. Kalau ada mahnya kamu, kurang tidur, masuk angin, nggak usah tetangga, tuh minum itu biasanya sakit wae. Iya kan? Diajak ke kolam renang, ngojek, kali bekas kerokan, iya kan? Orang yang menolak Anda, lupakan saja. Pakai jampe itu instan on. Jabat tangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Starter motor, jeng, bodoh amat. Tolakanmu adalah semangatku. Setuju? Pak, kalau ada yang menghina bagaimana? Oh, memiliaran naik Honda Beat tiap tengkolan bareng. Ngomong bisnis keren luar biasa. Begitu assalamualaikum mau keluar harus bikin dulu standarnya. Yes, akhirnya kagak jalan. Apa kata calon mitra? Kayak kenal deh motornya, akhirnya perlu tersinggung. Anda cukup, beginilah nasib saya hari ini. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ketika dihina, baca lagi jampe yang kedua. Mau tahu jampenya? Mau tahu? Oke, saya naik lagi. Ketika saya ditolak, jampenya seperti ini. Bodoh amat. Hinaanmu adalah semangatku. Semakin kamu menghina, semakin saya membuktikannya. Suatu hari nanti kita akan bertemu dan kamu akan melihat saya turun dari Pajero baruku. Dan suatu hari nanti kamu akan menghadiri syukuran rumah baruku. Dan lagi-lagi saya mendengar kamu berkata, Masya Allah, Anda luar biasa hebat. Izinkan saya jadi mitramu. Puasa. Gitu ya? Siap? Siap? Ketika Anda ditolak, ketika Anda dihina, langsung instan on. Jangan biarkan tumpukan-tumpukan derita itu menumpuk yang membuat Anda kemudian kehilangan energi, kehilangan semangat, kehilangan keyakinan, lalu menghadap plan saya mau berhenti. Jadi jampenya adalah instan on. Caranya baca apa? Baca jampe. Udah tahu?
Apa awalnya? Apa awalnya? Bodoh amat. Terlalu panjang? Susah dihafal? Mau yang lebih pendek? Mau jamnya yang lebih pendek? Yang mau katakan saya? Oke, saya kasih jamnya kalau Anda ditolak. Tirukan saya. Bodoh amat. Yang penting saya sukses. Selesai. Wah, beres kan? Baik-baik. Bisa? Bisa? Tidak perlu pintar. Yang penting adalah A. Yang penting adalah ketika ada action, Anda akan ditolak. Ketika Anda ditolak, sudah tahu jurusnya? Apa jurusnya? Bodoh amat. Luar biasa, tepuk tangan buat bodoh amat ya. Pak, ini sudah prospek ke 300 kalinya. Angger wae bodoh amat. Yang sana nolak, yang sana mumul, yang sana ngehina, ngaledek, yang serikeun. Anda tidak cukup action, saatnya Anda lari ke B. Ketika ada prospek, ada orang yang menolak, ada orang yang menghina, nyinyir. Ingat, saya kodok Banten.